Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasyani Dinda Fitriani dengan NIM 022704252239. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Teori dan Konsep Anggaran di Sektor Publik dengan 8 pembahasan. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu ekonomi, politik, sosial, hukum memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda dari sudut pandang ilmu ekonomi. Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pengertian penganggaran sektor publik. Penganggaran adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan. Kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Penganggaran sektor publik atau public budgeting menurut Rubenstein 2002 adalah rencana untuk memperkenalkan program berkaitan dengan tujuan dan sasaran dalam suatu periode, termasuk perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya dan menunjukkan kebutuhan di masa depan. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintahan terlihat dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi atau motivasi tool. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin, yaitu mengeluarkan yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran modal. Yang kedua, anggaran modal.
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak dapat mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin, yaitu pengeluaran yang memanfaatkan hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari jurusan D3 Akuntansi dengan NIM 022704200767. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni Nurhasyani Dinda Fitriani. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang kelima. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR ataupun DPRD dan masyarakat luas. Siklus anggaran ada 4 tahap menurut Muhammad Mahsun dan kawan-kawan. Yang pertama, tahap persiapan anggaran atau preparation. Pada tahap ini dilakukan taksiran anggaran harus diketahui atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu, hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran atau approval atau ratification. Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran atau implementation. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini, anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kerja dan dievaluasi pelaksanaannya. Bagaimana sistem anggaran di Indonesia? Sistem anggaran di Indonesia yakni berimbang, namun kemudian digantikan dengan sistem defisit anggaran, di mana pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu sehingga belanja pemerintah perlu diperbesar, namun dari sisi penerimaan negara belum mampu mengimbangi batasan defisit anggaran. Belanja diatur dalam
Penjelasan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Defisit anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Batasan defisit anggaran tersebut menggunakan pembanding PDB produk domestik bruto karena pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator PDB atau produk domestik bruto. Contoh kasus anggaran sektor publik pada Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, terutama pada awal tahun anggaran atau semester pertama, triwulan 1 dan kedua. Namun demikian, berbeda pada saat menjelang akhir tahun anggaran. Instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100% agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah. Sesuai data serapan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 3 tahun terakhir, yaitu anggaran 2013 semester pertama serapan anggaran sebesar 35,39% dan pada akhir tahun serapan anggaran sebesar 92,70% sehingga terjadi deviasi sebesar 57,31%. Begitu juga tahun anggaran 2014 pada semester pertama serapan anggaran sebesar 41,39% dan pada akhir tahun sebesar 92,51%, sehingga deviasi sebesar 51,12%, sedangkan tahun anggaran 2015 serapan anggaran sebesar pertama sebesar 32,9,5% dan deviasi sebesar 56,49%. Berdasarkan fenomena yang terjadi, tentunya ini menimbulkan permasalahan karena tidak proporsionalnya penyerapan anggaran di sepanjang tahun anggaran. Hal ini disebabkan pola penyerapan anggaran menunjukkan kecenderungan yang relatif sama setiap tahunnya, yaitu mulai meningkatkan pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat. Sementara triwulan-triwulan sebelumnya awal tahun meningkat secara landai dan hampir stagnan. Selain itu, proses pengajuan dokumen pertanggungjawaban yang menumpuk di akhir tahun dapat menimbulkan masalah lain seperti kurangnya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban karena mengejar target realisasi dan juga terbentur dengan waktu. Maka terkadang menjadikan kelengkapan dokumen tersebut terabaikan. Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB merupakan salah satu unit kerja pendukung atau supporting unit dan unit coordinating unit dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Salah satu unsur yang penting dalam organisasi adalah sumber daya manusia (SDM) atau pegawai yang menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 177 orang pegawai negeri sipil dan 8 orang pegawai tidak tetap atau PTT. Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik penyerapan anggaran yang terjadi selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2013 hingga 2015 yang menunjukkan pola penyerapan anggaran yang rendah pada awal tahun anggaran atau semester pertama, triwulan 1 dan 2, kemudian mengalami peningkatan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Menurut data yang diperoleh, realisasi penyerapan anggaran pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 3 tahun
Terakhir, pada semester pertama tahun anggaran, rata-rata penyerapannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50%. Dari total APBD yang dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.